Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid ya sudah ya? Betul? Sejak kapan? Masya Allah. Jamaah Masjid Al-Ghaffar Singosari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas hidayah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga dengan hidayah dan kemudahan dari Allah, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh berkah ini insya Allah. Kalaulah tidak ada hidayah Allah, maka kita akan menjadi seperti orang-orang yang banyak di luar sana, yang tidak berduit, yang tidak duduk di majelis ta'lim. Itu karena apa? Karena mereka tidak menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah. Ini termasuk kekeliruan. Karena hidayah itu bukan ditunggu, tapi apa? Dijemput. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menapaki jalan kami, kata Allah, maka kami akan anugerahkan hidayah kepada jalan-jalan kami. Betapa banyak ada di antara kaum muslimin bahkan muslimat secara fisik kuat. Dia kuat menahan diri berdiri lama. Dia kuat duduk lama. Bahkan dia kuat berlari sekian kilometer atau puluhan kilometer. Tapi kadang-kadang untuk melangkahkan kaki beberapa langkah saja, nggak ada mungkin 1000 langkah. Hanya beberapa meter bukan kilometer. Tapi ternyata mereka tidak kuat melangkahkan kakinya ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalankan kewajiban saja tidak mampu. Seperti sholat berjamaah 5 waktu dan seterusnya. Bahkan ada sebagian di antara kaum muslimin memiliki kekuatan fisik dan otot. Bahkan setiap hari nge-gym. Sehingga dibentuklah fisiknya menjadi fisik yang ideal. Ya, bisepsnya luar biasa, perutnya six pack. Terus apa lagi? Otot pahanya luar biasa kuatnya. Kemudian lehernya pun juga leher yang kokoh karena dilatih setiap hari. Tapi karena dia tidak menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak kuat hanya menggerakkan kelopak matanya ke atas untuk salat subuh. Tidak kuat. Tapi kalau untuk ngangkat beban berkilo-kilo, maka mereka kuat. Untuk berjalan jauh mereka kuat. Maka itulah yang dimaksudkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini mahal. Allah Subhanahu wa taala hanya memilih orang-orang yang layak mendapatkan hidayah. Bukankah ada orang-orang yang dekat dengan orang yang dapat hidayah, tapi tetap saja dia tidak mendapat hidayah? Siapa itu? Orang yang dekat dengan orang yang sudah dapat hidayah, dekat bahkan serumah, tapi dia tetap tidak dapat hidayah. Siapa? Banyak contohnya. Siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, musyrik. Siapa lagi? Istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, serumah dengan ayahnya Nabi. Istrinya Nabi Lut, sehingga masuk neraka akhirnya.
Tapi sebaliknya, ya, kadang-kadang ketika dia berada di kekuasaan orang-orang yang tidak mendapat hidayah, tapi Allah mengatakan, "Mayyahdillahu fala mudhillalah." Siapa yang dikehendaki dapat hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Contohnya siapa? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya Rasulullah. Rasulullah SAW di sekitarnya orang-orang musyrik. Tapi kalau Allah menghendaki hidayah, dapat. Tidak ada yang bisa menghalangi. Putranya Abu Lahab yang bernama Ikrimah. Abu Lahab mati dalam keadaan musyrik jahiliyah di perang Badar. Lalu kemudian anaknya masuk Islam sehingga kemudian menjadi sahabat yang mulia dan pembela agama Islam. Itulah mayyahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Oleh karena itu kita sekali lagi bersyukur atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tugasnya sekarang adalah apa kira-kira? Menjaga hidayah jangan sampai lepas. Makanya kita berdoa setiap hari minimal 17 kali doa hidayah ini dan doa menjaga hidayah ini. Mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan mustaqim. Apa mustaqim? Ada dua makna. Mustaqim itu jalan lurus, yaitu Islam, dan alhamdulillah kita sudah dapat. Yang kedua, mustaqim itu dari kata istiqamah, yaitu apa? Berada di atas Islam, istiqamah sampai meninggal dunia. Dan tidak ada jaminan seorang yang sudah dapat hidayah kemudian hidayahnya lepas dari Allah, dari dirinya. Semoga Allah menetapkan hidayah kita sampai kita meninggal dunia, dan kita bisa menjaganya tentu saja dengan ilmu dan iman, agar kita bisa menapaki yaitu apa saja yang diwajibkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Di depan kita ada bulan Ramadan. Bulan yang kalau kita baca kembali kemuliaannya sangat-sangat luar biasa. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu kemuliaan bulan Ramadan? Siapa kira-kira? Coba angkat tangan. Salah satu, coba angkat tangan dulu biar enggak saut-sautan. Nah, bulan penuh ampunan, bagus. Yang kedua, siapa lagi? Bulan diturunkan Al-Quran, pertanda bahwasanya adalah ayo kita ingat Al-Quran lagi. Yang ketiga, ada Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Yang keempat, dibuka pintu surga pada bulan Ramadan. Yang kelima, apa? Bulan pembentukan karakter takwa, la'allakum tattaqun. Masya Allah sudah hafal semua. Padahal ini yang mau kita sampaikan. Tapi tidak mengapa. Mudah-mudahan yang terulang dari kebaikan itu semakin kita kokoh dan kita mudah untuk melaksanakannya. Dan apabila terlupakan maka kita diingatkan kembali. Dan apabila kita belum tahu maka kita mendapatkan tambahan ilmu yang kita jadikan bekal untuk keseharian kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Panitia kajian kita pada pagi hari ini menyampaikan bahwa sesi pertama itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kontemporer. Lalu sesi yang kedua tasyji', motivasi. Sepertinya kalau semalam saya persiapkan materi ini kemudian saya baca-baca lagi, sepertinya kalau dibalik itu lebih tepat. Ya. Jadi pertama kita membahas tentang motivasi. Bagaimana kita menyambut Ramadan dan kita ngalap berkah terhadap Ramadan. Pernah mendengar istilah judul ini? Ngalap berkah di bulan Ramadan? Belum ya? Sekarang kita akan ngalap berkah di bulan Ramadan. Loh, kenapa kok ngalap berkah di bulan Ramadan? Karena Ramadan itu memang bulan yang penuh berkah, beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya Rasulullah dalam rangka mempersiapkan diri ngalap berkah di bulan Ramadan, beliau mempersiapkan sejak 1 bulan sebelumnya berpuasa
sangat banyak, bahkan hampir penuh bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa. Sehingga memasuki Ramadan, dia dalam keadaan sudah terbiasa menjalani Ramadan dengan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, teladan terbaik kita, yang telah mengajak kita kepada kebaikan, mengajarkan kepada kita semua syariatnya, menjelaskan semua yang akan mendekatkan kita ke surga, dan memperingatkan kita semua perkara yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Maka beliau adalah al-qudwatul hasanah, teladan terbaik bagi semua manusia. Tidak hanya dalam ibadah, demikian pula dalam muamalah, bahkan dalam jual beli, dalam hutang piutang, semuanya ada. Kalau ada orang mengatakan Islam terlalu bertele-tele, justru bukan itu maksudnya, tetapi Islam adalah agama yang sempurna sehingga semua perkara kehidupan manusia telah dibahas tuntas. Jangankan masalah puasa, tidur saja dibahas. Bagaimana tidur yang paling baik? Baru sekarang orang meneliti, loh kenapa kok tidur miring ke kanan, ketemu. Oh ternyata itu jelas secara medis lebih bagus. Ya, sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan bagaimana seorang muslim duduk, makan, berjalan, apalagi? Mandi, buang hajat, bertetangga, semuanya telah dijelaskan. Maka mustahil kemudian puasa tidak dijelaskan, pasti dijelaskan lebih detail. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Seseorang kalau dia mengetahui bahwa yang akan dia kunjungi atau yang akan dia sambut itu adalah sesuatu yang istimewa, atau ketika seorang itu tahu bahwasanya apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang istimewa, maka pasti dia ngapain? Persiapan, mempersiapkan diri secara maksimal. Tadi kita sebutkan Ramadan banyak sekali keutamaannya, dan itu sebagian saja tadi yang disebutkan 5 tadi. Masih banyak yang lainnya. Nah, kita ini atau seseorang ketika mengetahui keutamaan sesuatu, maka dia akan menjalaninya, pasti dia persiapan maksimal. Contohnya begini, ada yang sudah umroh ya? Ada? Pasti ada ya. Kalau mau pergi umroh, ya, kan selama ini pengen umroh, lalu kemudian Allah kasih rezeki, lalu kemudian daftar umroh, kemudian dapat jadwal umroh misalnya apa? Bulan depan. Ya, kira-kira bagaimana dia mempersiapkan diri untuk umroh? Maksimal. Bahkan sejak sebulan sudah dipersiapkan satu persatu persiapannya. Apa yang disiapkan? Paspor. Betul? Tidak ada paspor tidak bisa. Apalagi uangnya lebih utama, kan gitu. Ya, bahkan tidak hanya paspor saja, dipersiapkan apa bekal yang dibawa untuk umroh. Sampai kemarin itu ada yang tanya, Ustadz, boleh nggak bawa beras ketika umroh? Ya boleh, kenapa tidak? Cuman masalahnya bisa nggak masak, kan gitu. Masak di hotel, masak kalau bisa nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kalau sudah disediakan kenapa harus repot? Ada lagi kemudian mereka mempersiapkan kekuatan fisik. Sampai ada sebagian teman itu mau umroh setiap pagi lari pagi. Ada? Ada. Kemudian setelah itu dia harus menjalani yang namanya pembelajaran manasik. Sampai sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Ya. Bertanya kepada ustadz yang dibawa dalam koper ini apa saja. Takut apa? Takut ada sesuatu yang ketinggalan lalu kemudian mempengaruhi ibadahnya. Akhirnya apa? Akhirnya enggak beres, ada kekurangan dan lain sebagainya. Sampai beberapa saat yang lalu itu ada yang tanya, saking mikirnya ya, Ustadz kan nanti di hotel tinggalnya, terus gimana, mohon maaf ya, bagaimana nanti kalau mencuci pakaian dalam, karena gitu. Sampai bertanya seperti itu. Kenapa? Saking betul-betul maksimal persiapannya, pengen tidak ada yang kurang, pengen ibadahnya betul-betul istimewa, ya. Karena dia mungkin mengatakan atau meyakini bahwasanya tidak setiap tahun saya umroh, atau mungkin ini umroh kesempatan satu-satunya, mungkin setelah itu belum sempat lagi. Maka dia akan mempersiapkan diri untuk umroh secara maksimal. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwa ini penting bagi kehidupannya. Apalagi yang akan haji, luar biasa. Persiapannya luar biasa, sudah disiapkan jauh-jauh hari. Berbulan-bulan bahkan mempersiapkannya.
Nah, ikhwana fiddin a'azzakumullah. Maka ini umroh, haji, itu akan diperhatikan persiapannya secara matang. Lalu bagaimana dengan kita menyambut Ramadan, yang mana keutamaannya lebih luar biasa lagi. Salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, Rasulullah mengumumkan tentang keutamaannya. Jadi seperti ini. Jadi Rasulullah tidak diem. Rasulullah menceritakan tentang berbagai macam keutamaan, kemuliaan Ramadan di hadapan para sahabatnya. Kenapa kira-kira? Memotivasi. Rasulullah mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Ini pertama. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan berpuasa di bulan itu. Lalu yang ketiga, berikutnya, yuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan Ramadan pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka pada bulan Ramadan ditutup. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa tughallu fihi syayatinu fi. Para setan diikat atau dibelenggu pada bulan Ramadan. Kemudian fihi lailun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam, kalau kita melakukan kebaikan di dalamnya, maka pahalanya lebih daripada kebaikan yang semisal yang dilakukan sebanyak 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83, ya, 3 atau 4 tahun gitu loh. Jadi kalau kita kebetulan, ya bukan kebetulan ya, sengaja kita menyengaja berbuat taat kepada Allah, kebetulan itu adalah Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan kita berbuat seperti itu selama 83 tahun lebih. Padahal umur kita berapa? Kan tidak sampai. Kalau dipotong dengan masa kecil, balik kita umur belasan tahun sampai akhir hayat biasanya mungkin cuman 50-60 tahun kan gitu. Ini enggak, sama dengan atau lebih baik daripada beramal saleh sebanyak 83, sekian tahun. Apa enggak kita mengejarnya kan gitu? Sampai Rasulullah itu tidak ingin spekulasi sehingga dia sisihkan waktunya, kemudian tinggalkan harta benda, rumahnya, dia fokus di masjid 10 hari 10 malam, melakukan i'tikaf, berdiam di masjid untuk ibadah demi mendapatkan satu malam yang istimewa ini. Kemudian walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin. Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka di bulan Ramadan itu, dan itu dilakukan oleh Allah setiap malam, bukan akhir Ramadan saja. Setiap malam Allah membebaskan manusia dari dosa dan neraka. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwana fiddin azakumullah, Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Ini sebagian keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama tadi disebutkan apa oleh Nabi? Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah. Makanya tadi kita katakan, mari kita ngalap berkah dengan Ramadan. Sementara orang ngalap berkah dengan dalil-dalil yang kurang jelas. Ngalap berkah ke kuburan lah, ngalap berkah ke tempat-tempat keramat, ngalap berkah ke orang-orang yang saleh, yang mana dalilnya diperdebatkan. Nah, di sini sekarang ada ngalap berkah yang betul-betul benar, sah, hadisnya sahih, dan itu sangat dianjurkan. Bagaimana? Ngalap berkah di bulan Ramadan. Sebanyak mungkin kita berbuat taat di bulan Ramadan, maka itulah bentuk ngalap berkah di bulan Ramadan. Jadi tidak perlu kita mendatangi tempat keramat, tidak perlu kita mendatangi pohon yang besar, tidak perlu kita mendatangi kuburan untuk ngalap berkah, tapi cukup kita datang ke masjid, kita di rumah pun juga bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua tadi disebutkan wa yuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan. Apa artinya di sini? Apakah dibuka karena sia-sia? Tidak mungkin, Allah itu maha bijaksana. Sehingga tidak mungkin Allah itu melakukan sesuatu tanpa makna, tidak berfaedah. Maka disebutkan oleh para ulama, ketika pintu surga dibuka full ketika Ramadan, ini menunjukkan bahwasanya amal saleh yang dilakukan seorang hamba langsung tembus ke langit, langsung tembus ke Allah,
langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu langsung diterima oleh Allah amalannya dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini maksudnya. Jadi nggak sia-sia dibuka pintu pintu langit, pintu surga dibuka oleh Allah selama Ramadan penuh, itu tidak sia-sia. Allah mempersilahkan siapa saja yang beramal soleh langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya begini. Perusahaan. Ini gambaran yang tidak bisa dijadikan bandingan ya. Ini hanya sekedar gambaran aja. Suatu perusahaan, apakah setiap hari dibuka lowongan kerja? Tidak. Ada hari-hari tertentu. Biasanya kapan? Dibuka lowongan kerja biasanya kapan? Awal tahun ya. Awal tahun. Berapa lama dibuka biasanya? Tidak mesti. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang sepekan, ada yang sebulan kan gitu. Gak mesti kan? Tergantung kebutuhan. Nah, ketika dibuka lowongan kerja di perusahaan itu, maka siapapun bisa mengajukan dan kemungkinan diterima itu lebih besar dibandingkan ketika mengajukan lowongan mengajukan pekerjaan atau lamaran pekerjaan sedangkan saat itu tidak dibuka lowongan. Bisa-bisa nggak masuk lamarannya, bisa-bisa dilempar, bisa-bisa dibuang. Nah, sekarang ini kalau pintu lowongan pekerjaan dibuka, maka saat itu kesempatan sangat besar bagi siapa saja yang melamar akan diterima. Pastikan ada tes. Nah, gambarannya seperti itu. Allah membuka pintu surga itu bagi orang yang beramal di bulan Ramadan, maka dia akan masuk ke dalam surga kelak. Kemudian ikhwana fiddin a'azzakumullah. Yang ketiga, pintu neraka ditutup. Ini kebalikan makna yang pertama. Artinya apa? Ketika pintu neraka ditutup, itu seolah-olah apa? Seolah-olah orang-orang yang ahli maksiat, ya, tidak ada kesempatan untuk bermaksiat. Kenapa? Kalau bermaksiat kan masuk neraka. Ini neraka ditutup. Artinya apa di sini? Orang-orang yang biasa berbuat maksiat itu dimudahkan untuk berhenti dari kemaksiatan. Ya. Dimudahkan untuk berhenti dari kemaksiatan, dan Allah memang meminta manusia untuk segera taubat. Ya. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah karena sungguhnya Allah itu Maha mengampuni dosa dan Maha penyayang. Jadi ketika neraka pintunya ditutup, ini sebagai gambaran bahwasanya setiap orang-orang yang berbuat dosa itu akan dimudahkan untuk berhenti dari dosanya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, lalu yang keempat, wa tughallu fihi syayatin. Dan para setan pada bulan Ramadan itu diikat di belenggu. Kita tahu sih tugasnya setan apa? Hah? Menggoda apa? Manusia supaya masuk neraka. Itu aja. Hah? Taib. Ada beberapa tingkatan. Tapi yang paling tinggi adalah bagaimana orang Islam menjadi kafir dan syirik. Ini yang paling tinggi. Kalau tidak maka jatuh kepada perbuatan bid'ah. Kalau tidak mampu maka jatuh kepada perbuatan dosa besar. Kalau tidak, paling tidak maka dia yaitu menjadi orang yang was-was. Ya. Dalam ketaatan ini biasanya ditimpakan kepada orang-orang yang terlalu berhati-hati. Makanya terlalu berhati-hati nggak boleh. Yang namanya keterlaluan nggak boleh ya. Dalam hal apapun, meskipun baik. Ya. Jadi orang itu kalau terlalu berhati-hati nanti mau makan mikir nanti. Jangan-jangan ini yang saya makan ini dapat dari nyuri orangnya. Ketika mau sholat dilihat sajadahnya kok agak ada putih-putihnya, jangan-jangan ini kencingnya bayi. Ya. Kemudian ketika mau ke warung, jangan-jangan ada masakan yang haram. Bahkan ketika mau makan ayam goreng, itu dia mengira bahwasanya jangan-jangan yang nyembelih lupa bismillah. Itu was-was namanya. Dan ada orang yang ditimpakan was-was itu karena keterlaluan dalam kehati-hatian, dan itu biasanya ditimpakan kepada orang-orang yang berilmu. Hati-hati. Ya. Jadi nggak boleh, kita harus pertengahan aja ya. Nah, yang lebih parah lagi ketika was-was itu ditimpakan ketika dalam urusan ibadah. Sehingga apa? Sehingga ketika ibadah dia tidak sanggup menyelesaikannya kecuali dalam waktu yang sangat-sangat lama. Antum pernah lihat gak ada orang memiliki penyakit was-was di dalam wudhu? Pernah? Ya? Bagaimana wudhunya?
Diulang-ulang terus. Kumur, dibuang, kemudian diulang lagi. Ketika ditanya, loh kenapa? Sepertinya ada yaitu sela-sela gigi yang nggak kena air. Diulang lagi. Sepertinya langit-langit ada yang masih kering. Seperti terus. Kemudian diulang lagi, kemudian ujung-ujungnya apa? Sudah semua kena, insya Allah. Kayaknya hatinya belum mantap. Niatnya belum pas dengan perbuatan. Bingung dia. Jadi berkumur-kumur itu bisa 10 menit dia. Nanti belum lagi yang lebih parah lagi ketika mengusap siku, tangan. Jadi ketika mengusap tangan, kemudian merasa, oh jangan-jangan sikunya nggak kena. Lalu diraba gini, oh ya kering. Akhirnya diulang lagi. Kemudian giliran mengusap kepala, dia ulang terus. Dia mengatakan, jangan-jangan ada rambut satu helai yang ketinggalan, tidak kena air. Ya, dan itu akan berlanjut di dalam sholatnya. Ketika takbir pun juga demikian, Allah, Allah, terus diulang-ulang. Ya, kenapa demikian? Biasanya hal ini berkaitan dengan niat. Saya belum mantap niatnya, sehingga diulang terus. Sampai akhirnya ketika imam mau rukuk, Allahu Akbar langsung. Nah, begitu. Jadi rusak akhirnya sholatnya. Nah, dan kenapa kita mengatakan demikian? Kami pernah melihat sendiri orang yang asalnya adalah guru, ya, mudarris, guru agama, kemudian di masa tuanya dia hidup sendirian, kemudian ditimpa dengan was-was. Akhirnya apa? Akhirnya wudhunya setengah jam, sholatnya pun juga sering ketinggalan, dan seterusnya. Nah, ikhwana fiddin, a'azzakumullah, maka setan dibelenggu sehingga apa? Sehingga saat itu ketaatan dan amal soleh akan mudah dilaksanakan, kemaksiatan dan kemungkaran lebih sulit dilakukan. Bahkan di bulan ini sudah terasa, kok mudah ya untuk sedekah, kok mudah ya membuka mushaf. Ini termasuk berkahnya Ramadan. Sebelum masuk Ramadan sudah terasa kemudahan-kemudahan dalam ketaatan dan amal salih. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, imbasnya keberkahan Ramadan, karena nanti Ramadan itu setan-setan betul-betul dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya adalah kalau setan dibelenggu, lalu kenapa masih ada orang berbuat dosa? Ada nggak? Apa contohnya? Masih ada orang mencuri, masih ada orang nggak sholat, betul? Masih ada orang korupsi, masih ada orang jualannya curang, masih banyak. Loh, apakah salah hadisnya Nabi setan itu dibelenggu berarti lepas gitu, ucul gitu? Ya? Apa jawabannya? Jawabannya disebutkan oleh para ulama, ada 3 penafsiran setan itu dibelenggu itu apa? Penafsiran yang pertama, maksud daripada setan itu dibelenggu adalah secara fisik yang gaib itu dibelenggu, diikat oleh Allah sehingga dia tidak bisa mendekati manusia orang yang beriman, tapi secara lisan mereka yaitu menghembuskan bisikan masih bisa, sehingga apa? Pasti berkurang gangguannya. Karena mengganggu manusia tapi jarak jauh, mengganggu manusia, menyesatkan manusia, tapi dia dalam keadaan diikat. Beda kalau tidak diikat, lepas kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya para ulama mengatakan wajar kalau Ramadan itu ketaatan gampang, kemaksiatan lebih sulit. Ini makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, yaitu yang dimaksud para setan dibelenggu itu adalah setan-setan yang pemukanya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan wa tughallu maradatus syayatin. Pada hari Ramadan atau bulan Ramadan, pimpinan apa istilah pentolan ya, ya dedengkotnya setan itu yang dibelenggu. Apa artinya? Artinya yang hebat-hebat, yang levelnya tinggi-tinggi diikat, kemudian yang junior-juniornya dilepas. Maka kita tahu bahwasanya beda gangguan senior dengan junior. Lebih kuat mana? Pasti senior ya. Yang senior ini yang diikat. Itu kata para ulama. Ya. Lalu yang ketiga, dan ini lebih tepat, lebih dekat kepada kebenaran. Maksud daripada setan-setan dibelenggu, artinya betul-betul dibelenggu oleh Allah, diikat. Bagaimana cara mengikatnya? Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Ya, karena itu masalah gaib. Allah benar-benar mengikat para setan semuanya. Lalu bagaimana orang itu bisa berbuat dosa?
para ulama mengatakan orang berbuat dosa itu bukan hanya karena setan. Jangan terlalu disalahkan setannya, nanti marah gitu loh. Ya. Orang berbuat dosa itu kadang-kadang karena memang hawa nafsu. Apalagi contohnya orang berbuat dosa bukan karena setan. Karena apa contohnya? Karena kesempatan, karena teman yang jelek ngajak keburukan, kan gitu? Ya tak? Hah? Kebiasaan, tidak mau selesai. Makanya dalam Islam itu kita disuruh nyari atau milih-milih teman yang baik untuk dijadikan sahabat. Sahabat dekat yang mana dia itu adalah disebutkan oleh Rasulullah al-jalisus salih. Sahabat dekat yang salih. Itu yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Jadi kalau antum nemu orang seperti ini, usahakan dijaga hubungan. Dia biasanya itu selalu mengingatkan dalam kebaikan, menegur kalau kita sedang lalai. Nah, itu adalah sahabat yang yaitu soleh, yang seharusnya kita perkuat ikatan kita dengan dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kemaksiatan di bulan Ramadan memang ada, tapi lebih sedikit. Ketaatan amal soleh itu lebih semarak. Dan kita merasakan ya, kok tiba-tiba pengen baca Quran, kok tiba-tiba pengen sedekah di bulan Ramadan, padahal tidak ada yang mengajak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betul apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan yang paling bagus untuk kita berusaha bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan bersungguh-sungguh meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ini fursat terbaik ikhwan, tergampang. Jadi bagi antum yang selama ini mau meninggalkan kemaksiatan kok sulit ya, selama ini pengen menambah ketaatan kok berat, Ramadan ya, ketaatan akan dimudahkan, kemaksiatan akan dipersulit. Orang meninggalkan kemaksiatan dimudahkan, orang menambah ketaatan dimudahkan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kalau bukan Ramadan lalu nunggu bulan apa lagi? Ketika kita sering melakukan dosa dan kemaksiatan, di depan kita ada Ramadan, berapa hari lagi kira-kira? Berapa hari lagi? Kira-kira Kamis ya. Kalau nggak Kamis ya, ada kemungkinan Rebu kan gitu. Sekarang Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, 3 atau 4 hari lagi. Jadi kapan lagi kita memperbanyak ketaatan kalau nggak Ramadan? Kapan lagi kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan kalau nggak Ramadan? Kenapa demikian? Karena saat itu dipermudah ketaatan, dipersulit kemaksiatan dan dosa. Jadi pendukungnya banyak. Setelah itu istiqomah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Puncak daripada adanya Ramadan itu adalah agar supaya kamu sekalian bertakwa. Apa takwa itu? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Iya. Perintah yang bagaimana kira-kira? Perintah siapa dan bagaimana caranya? Perintah Allah. Bagus. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan tuntunan dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya sesuai tuntunan. Itu takwa. Jadi tujuan Ramadan ini adalah supaya kita jadi orang seperti itu. La'allakum tattaqun, bukan menjadi akan setelah Ramadan selesai maka dietnya berhasil. Itu hal-hal yang sifatnya itu duniawi ya. Tapi yang paling penting adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka tidak usah risau, habis Ramadan kok masih gemuk aja, tidak masalah. Itu bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita menjadi orang bertakwa. Kalau setelah Ramadan berubah menjadi baik, yang tadinya kurang baik sekarang lebih baik, ini namanya berhasil Ramadannya. Nah, kalau untuk urusan diet tidak harus Ramadan, di luar Ramadan bisa ya. Kita olahraga bisa kapan aja. Jadi kita katakan bahwasanya kalau bukan Ramadan, kapan lagi kita berkesempatan untuk berbuat baik dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang kelima, Rasulullah mengatakan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kebaikan dilakukan di malam itu pahalanya melebihi kebaikan yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa malam? Ya? Kan satu malam ini. Itu kebaikannya, pahala kebaikan amal salat di satu malam itu lebih daripada kebaikan yang dilakukan 1000 bulan. Berarti satu malam bandingannya lebih dari berapa malam ini? Loh, kok bingung? 1000 bulan itu berapa malam? Loh, kok bingung? Gampang loh. Satu bulan berapa malam? 30, berarti 30 kali 1000 berapa? 30.000 malam. Jadi kita melakukan kebaikan di satu malam pas Lailatul Qadar itu pahalanya lebih daripada kita melakukan ibadah seperti itu selama 30.000 malam. Nah, tadi kita katakan berapa? 30.000 malam itu 83, sekian tahun. Ya, yang umur kita belum tentu mencapai ke sana. Ada yang umur 80 di sini? Ada? Gak ada ya? Nah, ini lebih daripada itu. Jadi ikhwana fiddin azakumullah, maka Rasulullah mengatakan siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan atau di Lailatul Qadar maka dia diharamkan mendapatkan kebaikan. Makanya hati-hati ikhwan. Ketika 10 akhir Ramadan yang ada di dalamnya Lailatul Qadar itu malam itu ditakdirkan takdir setahun. Nah, kalau kita dalam keadaan taat ya, maka insya Allah kita akan ditakdirkan mendapatkan kebaikan setahun ke depannya. Ya. Tapi kalau kita sedang berbuat maksiat, bisa jadi itu takdir kita setahun ke depan dan kita tidak tahu umur. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar itu diantaranya adalah Allah menetapkan takdir tahunan. Ya, takdir tahunan itu ditetapkan di bulan Ramadan. Ini selain takdir yang azali yang ada di Lauhul Mahfuz yang sudah tidak bisa dihapus, kita nggak tahu tapi. Ya. Nah, ikhwana fiddin azakumullah. Yang berikutnya Rasulullah SAW mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka di bulan Ramadan dan dilakukan oleh Allah setiap malam. Subhanallah. Inilah bedanya Ramadan dengan yang lain. Tidak ada keterangan dalam bulan-bulan yang lain itu setiap hari, setiap malam Allah membebaskan hambanya dari neraka, kecuali Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwasanya riwayat yang menunjukkan bahwa Ramadan dibagi 3. Sepertiga pertama adalah bulan apa, sepertiga kedua bulan demikian, sepertiga ketiga adalah bulan ampunan. Ini lemah hadisnya. Ya, ada yang hafal hadisnya itu? Sepertiga pertama bulan apa? Rahmah. Yang kedua bukan ampunan, yang terakhir ampunan itu. Yang penting di situ ada pembagian 3 Ramadan itu. Pertama apa? Iya, yang pertama disebut apa begitu? Bulan apa, kemudian yang kedua bulan apa, kemudian yang ketiga baru bulan ampunan. Kalau nggak salah satunya rahmat, satunya apa lagi gitu. Nanti akan ada penjelasan ini. Nah, ini menunjukkan lemah hadis ini. Kenapa demikian? Karena ampunan itu diberikan oleh Allah setiap hari, setiap malam. Setiap malam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan semuanya. Jadi memang Ramadan itu semuanya 30 hari kalau 30 hari, 29 kalau 29 hari itu memang bulan ampunan. Makanya para ulama mengatakan gelarnya Ramadan selain bulan penuh berkah adalah Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Jadi Ramadan itu namanya banyak. Kalau kita teliti, 1 Syahrun Mubarak, bulan penuh berkah. 2 Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. 3 Syahrul Quran. Ya. 3 bulan Al-Quran. 4 Syahru As-Sadaqah, bulan sedekah, karena Rasulullah melipat gandakan sedekah di bulan Ramadan. Ya. 5 Syahrut Ta'ah, bulan ketaatan dimudahkan, dan masih banyak lagi nama-namanya. Dan para ulama mengatakan banyaknya nama terhadap satu hal itu menunjukkan kemuliaannya. Makanya Allah punya banyak nama, Rasulullah banyak namanya karena kemuliaannya. Kemudian ikhwanna fiddin azzakumullah, yang berikutnya Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang kemuliaan Ramadan itu terdapat pada sebuah kisah.
Kisah kejadian nyata di zamannya Rasulullah. Kisah ini diceritakan oleh Talhah ibnu Ubaidillah. Ada yang kenal? Apa keutamaannya beliau? Talhah ibnu Ubaidillah. Bismillah. Ada yang tahu? Talhah ibnu Ubaidillah. Satu aja kemuliaannya apa? Silakan. Nggak ada? Hah? Kemuliaan beliau apa? Yang pernah antum dengar lah. Apa kira-kira? Talhah ibnu Ubaidillah. Taib. Jawabannya adalah beliau salah satu dari 10 orang yang divonis masuk surga padahal mereka masih hidup. Ya. Jadi sejajar dengan Khulafaur Rasyidin. Dalam hal masuk surga dijamin ketika mereka masih hidup. Nah, beliau ini menceritakan sebuah hadis. Apa dia mengatakan? Saya singkat aja karena mungkin waktu takutnya nggak cukup. Yaitu beliau mengatakan ada 2 orang yang masuk Islam secara berbarengan lalu datang kepada Nabi SAW. 2 orang. Sebagian mengatakan 2 orang ini adalah adik kakak. Sebagian yang lain mengatakan sahabatan. 2 orang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Yang satu ini adalah rajin sekali beribadah. Yang kedua biasa. Yang satu kuat dalam beribadah, yang satu biasa. Kemudian waktu berjihad, yang rajin beribadah ikut jihad dan akhirnya mati syahid. Mati syahid itu apa namanya, keutamaannya apa? Mati syahid itu dijamin surga kecuali ada penghalangnya. Apa itu? Hutang. Makanya jangan punya hutang kalau bisa. Mati jangan punya hutang. Kita nggak syahid, punya hutang lagi kan gitu. Taib. Ada yang punya hutang di sini? Hah? Ada yang nggak punya hutang? Ada yang nggak punya hutang? Hah? Punya hutang semua ternyata. Uang. Nggak ada ya. Mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang rajin beribadah ikut jihad lalu kemudian mati syahid. Kemudian yang tidak berjihad, yang tadinya biasa, tidak bersungguh-sungguh, diberikan umur setahun ke berikutnya, baru dia meninggal dunia. Jadi yang mati syahid tahun ini meninggal dunia, yang tidak syahid meninggal tahun depan. Ya mungkin karena sakit atau mungkin karena memang sebab yang lain. Kemudian kata Talhah ibnu Ubaidillah, lalu aku tidur. Kemudian aku bermimpi. Sebagaimana manusia bermimpi. Aku melihat surga, di situ ada pintu. Kemudian tiba-tiba dari pintu itu keluar seseorang, yaitu penjaga surga. Keluar seseorang penjaga surga. Lalu berkata, diizinkan bagi orang yang kedua untuk masuk surga. Orang yang kedua maksudnya nggak mati syahid. Jadi yang nggak mati syahid itu masuk surga duluan. Sudah masuk. Lalu keluar lagi penjaga surga, kata Talha, sekarang diizinkan untuk yang mati syahid, silakan masuk. Kemudian setelah itu keduanya keluar. Duanya siapa? Sahabatan tadi keluar, kemudian ngomong ke Talha, Allah belum mengizinkan kecuali kepada kami berdua. Artinya apa? Talha belum boleh masuk. Ini cerita Talha sendiri. Kemudian maka bangunlah si Talha, lalu Talha kemudian menceritakan kepada orang lain. Lalu heboh. Kalau bahasa kita viral. Viral mimpinya Talha ibnu Ubaidillah bahwasanya ada 2 orang yang mati syahid malah masuk surganya nomor 2. Ya. Yang tidak mati syahid ternyata masuk surga duluan. Kok mudah gitu loh masuknya surga. Maka menjadi heboh, kemudian heran manusia. Lalu sampai berita ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Heran dengan apa kalian ini? Kok merasa heran? Kenapa? Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, orang ini yang masuk surga nomor 2 lebih rajin berjihad bahkan mati syahid. Yang satunya biasa, tapi kenapa masuk surga beda? Yang lebih dulu adalah yang tidak mati syahid. Apa jawab Rasulullah? Pernah dengar hadis ini? Apa jawab Rasulullah coba? Ini rahasianya.
Rasulullah SAW mengatakan, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana, bukankah dia hidup setahun setelah wafatnya saudaranya ini? Mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah. Wa adraka ramadhana fasamahu, bukankah dia mendapati 1 kali Ramadan lagi dan dia berpuasa 1 bulan penuh? Qalu bala, iya wahai Rasulullah. Wa shalla kada wa kada sajdatan fis sana, dan dia pun salat ini dan itu selama setahun lagi. Iya wahai Rasulullah, kata mereka. Qala falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi SAW, itulah yang menyebabkan 2 orang ini jaraknya jauh masuk surga. Seperti apa? Seperti jauhnya antara bumi dengan langit. Gara-gara apa? Gara-gara sempat mendapati 1 kali Ramadan. Umur lebih jelas. Umur lebih panjang. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amalu. Manusia terbaik adalah orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Ini. Jadi bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Tapi kalau apa? Amalnya bagus. Bagaimana caranya? Menjadikan Ramadan momen untuk ketaatan. Maka dari itu ikhwan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa mendapati Ramadan tahun ini, meskipun itu tidak ada jaminan ya, karena masih 3 hari lagi, 4 hari lagi, kita nggak tahu umur gitu loh, kita nggak tahu ajal, tapi kita berharap terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan. Dan itu doanya para salafus saleh selama 6 bulan menjelang Ramadan, disisipkan doa itu, ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan. Kira-kira kita berdoa nggak seperti itu 6 bulan? 6 bulan loh ya. Atau kita seringnya berdoa, ya Allah rezeki ya Allah gitu. Jadi sisipkan. Nah ini masih ada waktu 3 hari 4 hari, sisipkan dalam doa kita, ya Allah sampaikan kami umur kami kepada Ramadan, agar kita bisa yaitu panen pahala Ramadan, sehingga bisa melebihi orang-orang yang mati syahid. Di surga didahulukan masuknya dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di surga itu ada beberapa pintu. Berapa jumlahnya? 8. Ada 1 pintu istimewa namanya Ar-Rayyan, itu dikhususkan bagi orang yang pandai berpuasa. Bagaimana orang yang pandai berpuasa? Berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nanti insya Allah akan ada keterangan tentang detailnya bagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena ada orang puasa tapi tetap lisannya kotor. Ada seperti itu. Ada orang berpuasa tapi tangannya suka main pukul, yang dipukul kepala lagi. Ada kebiasaan begitu sebagian orang, tapi ya di sini mungkin tidak ada. Nah, kalau di tempat kita banyak, karena sebagian teman-teman itu ada yang memang kebiasaan betul. Jadi nyapa itu pleng gitu, pakai tangan itu. Gimana kabarnya? Dipukul pakai tangan kepalanya. Nah seperti ini kebiasaan yang buruk. Berhentilah, terutama ketika Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekali lagi bersyukur kepada Allah yang memberikan umur kita panjang sehingga kita bisa menjalani Ramadan, ketemu Ramadan, karena tidak semua orang bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Betul? Ya, ada banyak teman kita yang sudah mendahului kita. Mungkin antum merasa yang dulu di sebelah kita sekarang udah gak ada. Ada kira-kira gitu? Nah, dulu pernah buka bersama-sama dia, berbincang, kadang-kadang ketawa. Tahun ini kayaknya sudah nggak dapat lagi, nggak berjumpa lagi. Ya, dulu kalau ke masjid tarawih kadang-kadang saling mengingatkan, sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi tidak semua orang bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan Ramadan tahun ini, dan tidak semua orang yang mendapati Ramadan kemudian diampuni dosanya, dan tidak semua orang yang mendapati Ramadan kemudian dia mendapatkan berkah dari Ramadan. Karena Nabi mengatakan rubba sa'imin hadzuhul ju'u wal atas. Kadang-kadang orang puasa itu tidak dapat kecuali lapar dan dahaga. Artinya apa? Pahala puasa hangus. Oleh apa? Oleh berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan. Oleh karena itu ikhwan fiddin, azakumullah, tidak cukup kita itu mengatakan ayo kita yaitu siap-siap, ayo kita mempersiapkan diri. Tidak cukup perkataan ini, tapi harus real, harus action. Mulai sekarang kita persiapkan diri kita dengan apa tadi? Berdoa, kemudian pasrah tawakal kepada Allah,
usaha. Jangan sampai yang disiapkan adalah apa? Adalah hal-hal yang sifatnya itu makanan, minuman, tidak lebih daripada itu. Itu nomor kesekian orang, ikhwan. Kalau puasanya betul-betul ikhlas karena Allah dan terbiasa puasa sebagaimana puasa Rasulullah, tidak ada makanan yang enak, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau orang itu jarang puasa atau nggak pernah puasa, ya, itu ketika Ramadan hari pertama luar biasa dia makanannya. Disiapkan semuanya, semua ada. Minuman lebih daripada 3 minuman itu. Belum makanannya, belum gorengannya. Sehingga sunnah Rasul nggak jalan saat itu. Kurma ada, cuman hiasan. Ya toh? Padahal Rasul itu kalau buka apa dulu? Kurma basah kalau ada. Kalau nggak ada, kurma kering. Kalau nggak ada, meneguk beberapa teguk air, sholat. Bukan berarti tidak boleh makan gorengan, boleh. Tapi jangan kenyang-kenyang dulu gitu loh. Jangan terlambat sholat maghribnya gara-gara berbuka. Ada sebagian di tempat yang lain itu ketika buka itu plus makan malam. Ya. Sehingga ketika sudah makan ini makan itu lalu makan malam sekalian, perutnya berat, akhirnya sholat maghrib pun dalam keadaan tidak nyaman, apalagi tarawehnya dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakkallah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Jadi di sini kita tidak boleh ujub. Saya alhamdulillah sudah sehat. Tahun kemarin agak nggak enak badan, sekarang sudah sehat fisik, fit. Insya Allah Ramadan dalam keadaan fit dan bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik. Jangan ujub, karena ujub itu adalah satu langkah menuju kehancuran. Lihat saja orang-orang yang ujub ujung-ujungnya hancur, karena ujub itu mengarah kepada sombong. Nah kalau orang itu sudah sombong, binasa sudah. Lihat Qarun bagaimana, ujub. Dia merasa bahwasanya kekayaan yang dia punya, hasil usaha dia, kepintaran dia, hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka ujub dengan merasa kekuatan militernya luar biasa, hancur juga. Ya. Fir'aun juga demikian dan lain sebagainya. Semua yang memiliki ujub binasa. Dan itu awal kekalahan. Lihat bagaimana perang Uhud. Pertanyaan sekarang, perang Uhud itu sebab kekalahan kaum muslimin apa? Bukan perang Hunain. Perang Hunain itu habis kaum muslimin. Kenapa kira-kira? Saat itu kaum muslimin jumlah tentaranya 100 ribu lebih. Ya, 100 ribu lebih. Dan itu pertama kali jumlah kaum muslimin, tentara kaum muslimin terbanyak selama peperangan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah. Lalu ada sebagian di antara para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, yang belum mengerti tentang sifat-sifat ujub, dia mengatakan hanya perkataan demikian, lan nughlabal yauma min qillah. Kita tidak akan kalah sebab kurang personel. Apa artinya? Kalau masa jumlah kita banyak pasti menang. Ternyata apa? Tidak ada gunanya. Dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika mereka tersisa sedikit yang sabar-sabar, yang kokoh-kokoh malah dikumpulkan oleh Nabi SAW, lalu kemudian bangkit lagi, kemudian Allah menolong mereka. Nah, itulah ujub, itu awal kehancuran. Siapa saja, coba aja lihat, mungkin antum punya teman ketika menanjak, ekonominya bagus, lalu ada sifat ujub, meremehkan orang lain, sombong. Lihat aja bagaimana akibatnya. Binasa, hancur. Ekonominya rusak dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita lakukan selain kita ini berdoa, memohon, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah kita perkuat lagi istighfar dan taubat. Ya. Istighfar dan taubat itu bukan momen khusus Ramadan, tapi itu adalah ibadah yang dilakukan setiap hari. Pertanyaan, apakah Rasulullah berbuat dosa besar? Tidak. Apakah ada riwayat Rasulullah pernah melakukan dosa kecil? Tidak. Apakah Rasulullah pernah meninggalkan sholat? Tidak. Apakah Rasulullah pernah mencuri? Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, inni astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Lah berarti apa fungsinya istighfar ini?
Kan tidak berbuat dosa. Ada yang tahu? Hah? Bentuk syukur sebagai hamba Allah dan ibadah kepada Allah, karena istighfar itu termasuk zikir, ya. Dan zikir itu bagian daripada ibadah, dan ibadah itu adalah intinya doa. Ad-doa'u wal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Jadi jangan dikira yang istighfar itu yang berdosa saja. Nabi yang derajatnya paling tinggi di surga, kalau ada dosa diampuni, tetap beristighfar, bahkan 100 kali setiap hari. Tapi apakah maksudnya istighfar ini lisan saja, astagfirullah gitu? Apakah itu cukup? Tidak. Yang dimaksud dengan istighfar itu adalah diiringi dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha itu? Taubat yang sesungguhnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan apa maksud istighfar yang 100 kali ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'atu marrah. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, wahai manusia, taubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku setiap hari bertaubat kepada Allah 100 kali. Berarti di sini maksudnya taubat istighfar itu tidak hanya istighfar lisan, tapi taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu harus terpenuhi minimal 3 syarat. Yang pertama apa? Berhenti. Berhenti dulu. Berhenti, jangan dilanjut. Ini tanggung ini, ini belum taubat ini namanya. Berhenti saat itu juga kalau ingat. Kenapa demikian? Ibnu Abbas mengatakan, orang yang istighfar mengaku taubat tapi terus melakukan dosa itu mempermainkan Allah. Yang kedua, menyesali dosa. Lalu yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Ditambah yang keempat, ini khusus dosa yang berkaitan dengan mendolimi orang lain, kembalikan haknya orang lain. Kalau tidak, maka minta maaf sampai dimaafkan. Sekarang yang merasa pernah mendolimi orang, datang ke orang tersebut, minta maaf. Ya, kalau ada tanggungan harta yang terdolimi, kembalikan, agar kita nanti menghadap Allah tidak ada kezaliman, yang mana kezaliman itu akan menggerogoti amal kita, sehingga kita dijadikan sebagai orang muflis. Kata Nabi, yaitu muflis itu orang yang bangkrut di akhirat, datang kepada Allah membawa amalan sholat, zakat, puasa, tapi mendolimi sini, mendolimi sana, hilang pahala kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yaitu kita harus menjauhi apa saja yang merusak puasa atau mengurangi pahala puasa. Ini agar kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Cara ngalap berkah Ramadan begitu. Tadi berdoa, kemudian tawakal kepada Allah, tidak ujub, kemudian selalu istighfar dan taubat. Yang ketiga adalah berusaha menjauhi apa saja yang merusak puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita. Ya, Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaulaz zuri wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan yang atas dasar kebohongan, maka Allah tidak butuh dia itu lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, Allah tidak butuh, sudah ambil-ambil sendiri gitu. Padahal puasa itu ikhwan beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, satu ibadah pahalanya dilipat gandakan 10, batasnya sampai 700. Tapi puasa, kata Nabi, ilas saum, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana azibi, hanya puasa saja yang itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri yang akan membalas, berapapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan puasa ini adalah ibadah yang luar biasa, beda dengan sholat. Ya, karena apa? Karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Bukan 10, bukan 700 kali lipat, bisa jutaan, bisa miliaran, terserah Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena puasa itu tidak lepas dari menguatkan kesabaran. Puasa itu tidak lepas dari menguatkan kesabaran. Kata Allah,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Jadi pantas kalau orang puasa itu luar biasa pahalanya, surganya lebih tinggi dan lain sebagainya. Karena orang puasa itu pasti sabar. Sabar terhadap apa? 3 hal. Sabar terhadap ketaatan, ya. Sabar terhadap menahan diri dari kemaksiatan, sabar terhadap yaitu musibah, yaitu menahan diri dari lapar dan dahaga. Orang puasa tetap menjalani puasanya, sholatnya tetap dan lain sebagainya. Diuji dengan berbagai kemaksiatan, dia sabar, tidak melakukannya. Lalu dia lapar dan dahaga, tetap dia istiqomah. Makanya pahalanya orang yang puasa itu adalah luar biasa. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, puasa yang hakiki itu bukan orang yang lapar-lapar atau dahaga saja, tidak. Rasulullah mengatakan, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Puasa yang sesungguhnya itu adalah ketika menahan diri dari perkara yang sia-sia dan yang kotor-kotor, ucapan kotor dihindari. Ini kesempurnaan puasa. Jadi orang yang puasa, sahur, kemudian buka waktu buka, di antara keduanya menahan diri, nggak makan, nggak minum, ya puasa. Tapi bukan itu yang sempurna. Yang sempurna itu ketika dia bisa menjaga lisan, ya, ketika dia meninggalkan hal yang sia-sia. Apa yang sia-sia contohnya sekarang? Apa yang sia-sia? Main game, ya kan? Sia-sia atau manfaat itu? Hah? Sia-sia. Coba sekarang antum yang masih suka game, ya, yang masih suka, bapak-bapak ini masih suka, ternyata kemarin tuh kita diberitahu ibu-ibu, ya, ibu-ibu tanya, Ustaz, suami saya masih suka game. Kaget kami, karena nggak kebayang ada bapak-bapak sudah umur di atas 40 itu suka game, ya. Terus kita tanya lagi, mainnya kapan? Ketika pulang kerja, malam-malam, habis isya, kalau sudah sholat isya, sudah di kamar main game. Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 12. Kalau lagi asik ya sampai jam 1. Subhanallah, ada bapak-bapak seperti itu. Punya anak enggak? Punya. Banyak anaknya. Terus gimana? Ya kalau diingatkan marah-marah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya masih ada sebagian di antara kita itu fokusnya kepada hal-hal yang lahun, yaitu sia-sia, yang enggak ada manfaat. Kita tanya lagi, menghasilkan enggak permainan itu? Mungkin ada gajinya gitu. Ya, atau mungkin dia mendapatkan bayaran gitu. Isinya menjawab enggak ada. Bahkan bahkan pakai kuota gitu loh. Oh, berarti ya itu sia-sia. Bahkan itu termasuk membuang-buang harta dan semisalnya. Nah, ini ikhwan, kalau kita lakukan di bulan puasa Ramadan, maka paling tidak ini mengurangi pahala puasa, mengurangi zikir kita, mengurangi baca Quran kita. Ya. Mengurangi aktivitas kita yang positif. Padahal ikhwan, Ramadan itu dikatakan oleh para ulama yaitu bulan penuh semangat. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah perang Badar bulan Ramadan. Penaklukan kota Makkah bulan Ramadan. Para salaf dahulu menaklukkan Andalus bulan Ramadan. Para pahlawan kita proklamasi bulan Ramadan, 17 Agustus. Bulan Ramadan juga. Jadi apa yang kita bisa ambil ibrah di sini, bahwasanya Ramadan itu bukan untuk main-main, bukan untuk malas-malasan. Yang semuanya itu akan mengurangi pahala Ramadan kita sehingga kita tidak sukses. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, bukan berarti kemudian kita tidak boleh buka HP, ya, bukan. Atau misalnya HP dipecah aja, enggak juga. Ya, kurangi. Ya, kapan lagi mengurangi HP kalau nggak Ramadan? Ya, kurangi, tinggalkan game yang tidak manfaat. Tidak usah lagi tonton film-film yang dibuat manusia dan itu tidak ada hakikatnya. Orang yang rajin nonton film, drama dan lain sebagainya, itu orang yang suka dibohongi. Kenapa demikian? Karena itu dibuat, diada-adakan, dibuat supaya bagaimana menarik, padahal hakikatnya nggak ada. Sampai film-film yang katanya itu diambil dari kisah nyata, itu pasti dibumbui dengan bumbu-bumbu yang lebih menarik agar ditonton, dijadikan pemerannya itu orang yang terkenal, artis dan lain sebagainya. Kalau nggak gitu nggak ditonton. Ujung-ujungnya uang. Jadi ikhwana fiddin a'azzakumullah, maka terutama ibu-ibu yang masih hobi nonton film, drama apapun, tinggalkan. Ramadan momen perbaikan. Nanti setelah Ramadan istiqomah meninggalkan hal-hal yang
sia-sia. Bapak-bapak juga demikian. Yang sekiranya enggak bermanfaat, enggak menghasilkan apa-apa, sudah tinggalkan lagi. Ya. Apa hobi apa kadang-kadang bapak-bapak yang enggak manfaat itu? Ada hobi apa kira-kira? Hah? Kartun. Kalau mercon mungkin sudah dilarang ya. Di negeri kita enggak boleh kayaknya. Ya. Mancing sampai malam-malam, kemudian enggak tahu sholatnya bagaimana kan gitu. Jadi sekarang ini kita punya tanggung jawab, diantaranya punya keluarga. Masa sih sama dengan ketika masih bujang, ya? Kalau masih bujang masih mending gitu loh, mancing bisa nginep terserah, tidak ada tanggung jawab siapa-siapa. Tapi kalau sudah punya keluarga, apalagi di bulan Ramadan, dia mengurus keluarga gitu loh. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, dan yang berikutnya masih banyak sebenarnya, tapi nanti kita sambung di sesi kedua, kita masukkan. Yang berikutnya adalah kita fokuskan untuk memperbaiki yang wajib-wajib dulu, baru kemudian yang sunnah-sunnah. Jangan terbalik. Ramadan dan banyak yang terbalik. Lihat masjid umumnya ada. Ya, salat zuhur berapa shaf? Setengah shaf. Tarawih penuh. Ini gambarannya apa? Gambarannya berarti mereka menganggap tarawih lebih penting dari zuhur. Salat zuhur apa hukumnya? Wajib. Tarawih sepakat para ulama itu sunnah. Loh ini kok kebalik gitu loh. Nggak berani ketinggalan tarawih tapi berani ketinggalan zuhur. Ini kan kebalik namanya. Ya. Dan itu masih banyak di tempat-tempat yang ada, di umumnya tempat begitu. Tapi mudah-mudahan di tempat kita tidak ya. Kita berusaha untuk menghidupkan masjid di semua sholat fardu. Setelah itu baru kemudian kita menyusun yang sunnah-sunnah. Baik, kita skors untuk istirahat dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi sesi yang kedua. Insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.